Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di dalam channel pelayanan ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menuntun kita dari hari lepas hari menuju kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan disampaikan, baik dalam keadaan baik maupun tidak, itu harus selalu disampaikan. Saat ini mungkin tidak begitu terasa efek dari firman Tuhan itu sendiri, tapi sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan itu nanti akan menjawab setiap permasalahan saudara, setiap pergumulan saudara. Firman Tuhan senantiasa memberikan kita penghiburan melalui Roh Kudus, karena firman Tuhan adalah sabda Allah yang sangat luar biasa untuk kehidupan kita, baik dahulu maupun yang sekarang. Kalau zaman dahulu Allah berfirman melalui Musa untuk disampaikan kepada bangsanya Israel apa yang harus dilakukan, hukum-hukum apa yang harus dilakukan untuk menuntun pola hidup mereka atau untuk menuntun pola ibadah mereka. Oleh sebab itu saudara-saudara, supaya mereka tertib dalam beribadah, supaya mengerti maksud dan tujuan Allah untuk menghimpun orang-orang Israel dalam satu wadah untuk beribadah, bertemu, bersekutu satu dengan yang lain. Yaitu Allah memerintahkan kepada Musa untuk membangun kemah suci, membangun tabernakel, membangun kesatuan tubuh Kristus, membangun satu bangunan di mana di dalamnya orang-orang bisa bersekutu, mengenal pengorbanan, mengenal korban kasih dan sebagainya, atau bekerja sama satu dengan yang lain, membentuk satu himpunan untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Mari kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Cukup. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Nah saudara-saudara, untuk membangun satu bait suci, untuk membangun satu bait Allah, itu ada syarat yang disampaikan oleh Allah kepada Musa, yaitu Musa harus memungut bagiku persembahan khusus. Artinya persembahan yang terbaik, yang khusus, yang hanya diperuntukkan untuk Tuhan. Lalu selanjutnya yang perlu kita garis bawahi adalah dari setiap orang yang terdorong hatinya. Jadi ini yang perlu kita teladani, ini yang perlu kita ikuti dalam manakala kita akan membangun rumah Allah atau bait Allah. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena takut, gengsi dan sebagainya, tetapi dari setiap orang yang terdorong hatinya. Jadi bukan paksaan. Mereka itu mempersembahkan barang-barangnya untuk pembuatan bait suci. Karena pada prinsipnya ini merupakan satu bentuk ujian dari Tuhan kepada umatnya. Jadi tidak dipaksa. Bisa saja Tuhan paksa, kamu serahkan itu emas dan sebagainya, kain dan sebagainya. Bisa saja Tuhan paksa. Tapi firman Tuhan katakan, dari setiap orang yang terdorong hatinya.
Jadi bukan karena gengsi yang lain sumbang atau yang lain memberikan persembahan 100.000, kita gengsi, wah masa saya orang kaya memberikan 100.000, saya harus berikan 200.000. Oke, baik, lebih besar dari orang lain, tapi tujuannya bukan karena gengsi, bukan karena takut pada seorang pimpinan atau gembala gereja, tetapi pondasinya adalah karena dia ingin mempersembahkan yang terbaik. Kalau orang sudah terdorong hatinya, tentu dia dapat memberikan yang terbaik. Bukan karena berdasarkan rasa takut, gengsi, dan sebagainya, tetapi karena dia sudah mengkhususkan persembahan itu untuk Tuhan. Pembangunan kemah suci pada zaman Musa itu adalah miniatur dari kemah suci yang sesungguhnya, yaitu saya dan saudara. Setiap langkah kita itu juga tanpa keterpaksaan. Kita mau masuk ke kemah suci atau kita mau keluar dari kemah suci, itu hak saudara. Tentu ada konsekuensi. Kita masuk ke kemah suci, kaki kita, kalau dalam tubuh tabernakel, dalam pengajaran tabernakel dalam tubuh manusia, kaki itu terkena pintu gerbang. Jadi itu sesuai dengan firman yang disampaikan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus padaku itu. Jadi tidak ada unsur paksaan. Saudara mau datang ke gereja, saudara mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kecintaan saudara menghususkan Tuhan di dalam hidupmu, maka saudara akan melangkah mengikuti alur yang dicontohkan oleh Tuhan. Dalam pembangunan kemah suci itu mengandung makna rohani yang sangat dalam untuk kehidupan masa Israel dulu zaman Musa atau kita sekarang pada zaman sekarang ini. Kenapa bisa begitu? Saudara-saudara perlu ketahui, tidak mungkin Tuhan memberi perintah tanpa ada jaminan. Demikian juga pada waktu Allah memerintahkan Musa untuk disampaikan kepada umatnya Israel, dia tidak sekonyong-konyong, tidak semata-mata hanya memerintah saja membuat kemah suci, tapi itu merupakan gambaran dari kemah suci yang sesungguhnya. Jadi ingat saudara-saudara, kalau saudara mau masuk, menyerahkan diri pada Tuhan dalam segenap aspek kehidupan saudara, maka harus digarisbawahi adalah harus dengan sukarela menghususkan persembahan hidup kita, persembahan jasmani kita, persembahan rohani kita itu harus dengan kerelaan. Kalau hal ini sudah dilakukan, maka kokohlah bangunan bait suci itu. Kenapa? Karena landasannya adalah kehususan dan kerelaan hati. Kalau dalam terjemahan lama itu terdorong hatinya itu dengan keridoan hati. Jadi dengan keikhlasan hati dalam terjemahan lama. Orang yang sudah ikhlas, sudah rela, sudah tulus, maka dia tidak akan menimbang-nimbang lagi. Dia tidak lagi memikirkan itu untuk pribadinya. Dia tidak ada lagi berpikir imbal balik. Saya mempersembahkan korban, saya ingin mempersembahkan hidupku karena saya ingin masuk surga. Bukan itu. Tapi semata-mata karena kita mengasihi. Semata-mata karena dorongan dari hati kita, dorongan dengan kerelaan, dengan sukacita mempersembahkan untuk pembangunan bait suci.
Jadi firman Tuhan kepada Musa disampaikan pada Israel itu jelas. Persembahan khusus. Lalu yang perlu digarisbawahi adalah yang terdorong hatinya. Bukankah firman Tuhan katakan, lihat aku berdiri di muka pintu, barang siapa mengetuk, maka ia akan masuk bersama-sama dengan ia. Artinya apa? Manakala kita dengan sukacita, dengan sukarela, dengan keikhlasan mempersembahkan untuk pembangunan bait suci, maka disitulah Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar agung kita masuk berhadirat dan memimpin kita sebagai tubuh, sebagai tabernakel rohani ini, dan hidup sesuai dengan patronnya. Jadi tidak sembarangan. Jangan kita terjebak pada imbal balik. Kalau si A memberi 100 juta, saya harus 200 juta. Nggak peduli saya ngutang, yang penting nama saya harum, nama saya tidak dipermalukan. Kalau itu patokannya, berarti saudara belum membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan cepat-cepatlah minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya, karena saya mempersembahkan, bukan menghususkan, tapi aku yang di depan. Karena takut dipermalukan di depan orang banyak, karena status sosial kita, maka kita berbuat bukan menghususkan, tapi cenderung untuk mengharumkan nama sendiri. Jadi saudara-saudara, di dalam perintah pembangunan bait suci mengandung makna rohani yang sangat dalam. Dari apa-apa yang diperintahkan Tuhan dipersembahkan itu mengandung arti yang sangat dalam. Bukan saja pada masa itu, tetapi pada masa sekarang pun mempunyai nilai rohani yang sangat dalam. Karena tabernakel atau kemah suci adalah gambaran surga. Imam besar kita Yesus Kristus sebagai imamnya. Coba kita akan baca dalam Ibrani 8 ayat 1 sampai 5. Ibrani 8 ayat 1 sampai 5. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Nah, inti yang kita bicarakan tadi di dalam perjanjian lama itu, yang Musa perintahkan kepada umatnya Israel, itu adalah tertulis di dalam Ibrani tadi. Jadi inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Jadi apa yang diperbuat, apa yang diperintahkan Allah kepada Musa di Mesir, di dalam pembangunan bait suci itu adalah satu gambaran yang terjadi, yaitu Yesus Kristus sebagai imam besar. Kalau dulu imam di dalam kemah suci imam besar Harun, tapi kalau di dalam pengenapannya adalah imam besar agungnya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai perantara antara umatnya dengan Allah Bapa di sorga. Lalu ayat kedua, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, ya, yaitu di dalam kemah sejati, ya, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. ya, terus Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. ya, Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini
telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Ya, nah saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah mempersembahkan yang khusus, yang terbaik, yaitu dirinya sendiri tanpa paksaan. Yaitu kalau dalam Perjanjian Lama, orang-orang yang terdorong hatinya tanpa paksaan memberikan yang terbaik, mengkhususkan persembahan itu yang terbaik. Digenapi dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus mempersembahkan yang terbaik, yaitu dirinya rela mati di atas kayu salib. Di dalam Perjanjian Lama itu merupakan gambaran dan digenapinya di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita yang adalah bait Allah itu sendiri, Yesus yang bertahta di dalam hidup kita, maka dari itu kita harus mempersembahkan semuanya yang terbaik tanpa paksaan, dengan kerelaan, dorongan hati, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Kembali ke Keluaran 25 ayat 3. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga. Ya, cukup. Itu ya, terus. Muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penakut. Terus? Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Oke. Jadi dalam ayat yang ketiga, inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga. Masing-masing benda itu memiliki proses. Tembaga berbicara mengenai hukuman, proses penghukuman dosa. Maka orang-orang yang ingin persembahkan menjadi bait suci Allah, menjadi tabernakel Allah, adalah yang rela dosanya dilepaskan. Lalu dengan ada perak, ada ditebus, rela ditebus, tidak memberontak, rela ditebus menjadi murni seperti emas. Emas tidak akan luntur. Walaupun ditempa di apapun, emas tetap emas dengan kadarnya. Jadi orang-orang yang sudah yang dalam dosa mau ditebus, lalu memiliki kemuliaan. Jadi orang-orang yang mau mempersembahkan itu semua adalah orang-orang yang mau dipermuliakan oleh Tuhan. Orang-orang yang di luar kemah suci, Tuhan himpun masuk ke dalam kemahnya. Supaya apa? Supaya ada perlindungan, supaya dapat merasakan hadirat Allah turun hari lepas hari. Syaratnya apa? Ada kerelaan, ada kekhususan yang dimiliki oleh umatnya, yaitu saya dan saudara. Begitu kita masuk dalam kemah suci, maka otoritas Tuhan berkuasa penuh atas kita. Oleh sebab itu diperlukan kerelaan, kekhususan, menganggap bahwa Allah sungguh luar biasa, dan berkata bahwa hanya Dialah yang mampu melindungi kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, saudara dan saya yang masuk dalam tubuh Kristus haruslah saling bahu-membahu supaya kokoh, supaya dapat merasakan hadirat Tuhan manakala ada kerelaan masing-masing untuk menyingkirkan ego, menyingkirkan kepentingan pribadi, semuanya mengkhususkan untuk Tuhan. Amin saudara-saudara. Jadi saya berharap saudara akan memahami firman Tuhan ini melalui kuasa Roh Kudus yang berlaku pada saudara. Mari kita berdoa.
Bapa kami di dalam sorga, terima kasih firman-Mu menguatkan kami, supaya kami bersungguh-sungguh, supaya kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus, dalam pola kemah suci yang sudah Tuhan berikan kepada Musa. Engkau sudah berbicara kepada Musa untuk membangun kemah suci dengan syarat-syaratnya. Ada kerelaan, ada kehususan. Demikian kami Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kami dengan sukarela memuji, membesarkan nama-Mu. Dengan sukarela Engkau membentuk kami menjadi bejana-bejana yang Kau bentuk untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.